Halo, halo, apa kabar? Kita ngobrol lagi bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, kemarin kita menyoroti mahasiswa UNRI yang dilaporkan oleh rektornya ke polisi kan dengan pelanggaran UU ITE karena memprotes soal uang kuliah UKT, uang kuliah tunggal ya. Ini pokoknya kira-kira biaya biaya apakah SPP lah begitu ya mudahnya ya, Bung Rocky, namanya sih bisa ganti-ganti. Nah, tapi ternyata eh, ini secara mengejutkan ada staf khusus presiden, ini staf khusus milenial, ini masih ada rupanya, Billy Mambrasar, dia menyatakan bahwa dia mengetahui banyak sekali kartu Indonesia Pintar yang harusnya itu diberikan kepada anak-anak Indonesia yang tidak mampu tuh justru jatuh ke tangannya anggota DPR, dan anggota DPR itu menggunakan itu untuk kepentingan kerabat maupun orang-orang yang dekat dia. Saya kira ini ironi banget gitu, dan ini yang menyampaikan adalah staf khusus presiden. Iya, itu artinya mereka tetap aja ada anak muda yang melihat ketidakadilan di dalam soal Hmm. distribusi kesempatan untuk belajar tuh. Jadi kalau seorang staf khusus presiden mengucapkan itu, artinya dia pantau dari dekat kan. Kan Ya, ini ya. bagi kita soal kecerdasan yang menurun, soal kesempatan, semua itu kan harusnya menjadi hak dari mereka yang tersisi oleh kebijakan Jokowi itu. Sekarang yang jadi soal adalah kenapa kebijakan yang seharusnya diperbaiki justru oleh Presiden Jokowi itu dia serahkan itu semacam mungkin upeti karena anggota DPR udah membantu kampanye Pak Prabowo, atau dari awal ini anggota DPR ini dan keluarganya itu buzzer buat Jokowi. Kan itu terbaca juga dari keirian, rasa iri dari si staf milenial ini kan. Jadi Hmm. mungkin sekali staf milenial ini juga punya keluarga yang dia tahu miskin, dan dia bergaul dengan mereka dan menemukan fakta bahwa kok nggak tiba di tempat yang seharusnya kartu Indonesia Pintar itu, atau kartu Indonesia macam-macam yang merupakan hak dari warga negara yang terlantar kan. Hmm. Jadi perintah konstitusi cerdaskan kehidupan bangsa itu bagi Jokowi cerdaskan pendukung-pendukung dia dengan membagi-bagi kartu kecerdasan itu melalui kroni-kroni dia kan. Jadi Hmm. tetap ini juga politik dinasti dari Jokowi, bahkan di bidang yang seharusnya sudah tidak boleh dia campur, itu bidang pendidikan. Ya, iya, ya. Dan ini saya kira eh, kalau kita lihat posisinya dia, pasti ini dia datanya valid. Ini nggak bisa disebut hoax begitu ya, karena seorang staf khusus presiden. Dan ini kalau nggak salah Willy Mambrasar ini, setahu saya ini dari Papua. Mungkin kalau kalau ini kalau dari Papua lagi lengkap lagi, karena Papua sendiri kan sekarang juga persoalannya juga sangat serius ya. Jangan ngomongin pendidikan, soal yang lain aja, infrastruktur dasarnya aja itu lagi persoalan serius di Papua sana. Itu juga orang akan analisis kenapa seorang staf milenial dari Papua berbicara keras, membocorkan sesuatu yang mungkin dia udah tahan lama tuh, dan dilihat bahwa kok ada ketidakseimbangan atau ada ketidakjujuran di dalam pemerataan pendidikan tuh. Jadi sangat bagus akhirnya pihak ini ya, siapa namanya tadi, Willy Mambrasar ya. iya, kawan Papua ini mengucapkan itu, dan sekaligus mengucapkan sesuatu yang mungkin akan diingat orang, bahwa tetap ada anak Papua yang dengan cerdas itu memprotes kebijakan Jakarta. Ini juga satu hal yang akan memberi energi lagi pada teman-teman di Papua itu untuk memulai mempersoalkan sebetulnya apa yang mereka terima dari Jakarta tuh, selain stigma sebetulnya. Jadi kelihatannya politik Papua ini juga akan jadi isu selama masih ada orang yang mempersoalkan ketidakadilan Jakarta terhadap Papua kan. Kan secara implisit milenial dari Papua ini mengatakan itu, lihat Papua dan pendidikan yang masih kurang sekali itu, kenapa kartu yang harusnya mencerdaskan anak-anak Papua justru dibagi-bagi pada kerabat-kerabat yang hanya dekat dengan kekuasaan di sana tuh. Itu saya kira pesan itu bagus betul untuk kita baca secara simbolis. Yes. Dan tadi apa yang dikatakan, oh, tepatnya namanya Billy ya, Billy Mambrasar ya. Betul, dia memang anak Papua. Dan kalau seingat saya dia pernah lulusan dari Oxford ini, jadi memang cukup pintar. Tapi saya kira ini dia hanya segelintir saja anak Papua yang punya kesempatan semacam itu ya, Bung Rocky. Sementara kesempatan lain, dan bukan hanya Papua. Kalau kita ngomong kan ada bolak-balik ngomong bahwa anak-anak kita itu, anak-anak di Indonesia itu pendidikannya sampai kelas berapa? Sampai kelas 7 saja ya, Bung Rocky ya. Dan jadi itu bukan Iya, merupakan tidak lulus Papua SMP. ya. Ya. Jadi kalau kita lihat statistik bahwa masyarakat Indonesia itu dihitung dari kemampuan untuk memberi kritik, tentu akan sangat lemah karena soal kecerdasan untuk Ya. membaca keadaan itu Hmm. tidak dilengkapi melalui sistem pendidikan kan. Nah, anak-anak yang hanya lulus atau tidak lulus SMP karena
usia maksimal sekolah yang bisa mereka tempuh hanya kelas 7. Tentu itu yang harusnya jadi beban negara untuk diperhatikan. Nah, kalau misalnya ada segelintir orang yang bisa masuk dalam atau menerobos kebijakan dan memperoleh fasilitas yang diistimewakan, termasuk sampai ke ranah pendidikan tinggi, itu artinya ketidakadilan pendidikan. Dan ketidakadilan pendidikan ini ketidakadilan yang paling berbahaya, karena ini akan terus menciptakan ketegangan kemampuan memberi kritik. Jadi ketegangan kemampuan memberi kritik itu juga menjadi problem, karena nggak akan ada lagi yang bisa mengawasi anggaran, nggak ada lagi yang bisa mengatakan pada Pak Prabowo nanti bahwa makan siang gratis itu hanya menambah ketergantungan orang pada karbohidrat. Kan itu pentingnya untuk menganalisis lebih jauh efek dari kebijakan pendidikan kita. Bukan sekedar IQ kita yang turun karena kesempatan untuk belajar itu terhambat favoritisme, tetapi juga cara kita melihat bangsa ini yang akan terpecah, bukan sekedar disparitas ekonomi, tapi disparitas inteligensi. Ya, dan ini kalau tadi kembali lagi ke kasusnya bahwa yang disebutkan bahwa kebanyakan jatuh ke anggota DPR, nanti ini dengan koalisi yang semua partai politik rencananya akan ditarik, ya, mungkin menyisakan PDIP di luar, itu akan semakin banyak anggota DPR yang minta jatah itu dong, Bung Rocky, dan semakin habis pula itu kuota untuk anak-anak yang seharusnya berhak untuk mendapatkan kartu Indonesia Pintar itu. Nah itu pentingnya jangan memaksa partai-partai yang kritis itu untuk bergabung, karena justru pada mereka kita andalkan kemampuan mengawasi anggaran pendidikan Ya, kan. ya, Jadi bagi Pak Prabowo kalau kita balik lagi akan menjadi pemimpin nasional selama 5 tahun ke depan, masalah kebijakan pendidikan ini bukan sekedar kurikulum, tetapi KKN di dalam dirinya sendiri, ya. KKN di kalangan anggota kabinet, bahkan anggota parlemen yang selalu ingin mengincar bagian yang paling strategis dari politik Indonesia, yaitu APBN. Ya, ya. Nah, ini dia lah. Jadi saya kira problem-problem yang membayangi ke depan ya, Bung Rocky. Apalagi kalau kemarin kita Ya, bicara, membayangi itu betul istilah itu. ya, ya. Kalau apalagi kemarin Ya, kita, ya, ya, itu betul istilah itu paling bagus itu. Jadi ada problem yang akan membayangi Pak Prabowo, dan Pak Prabowo merasa cemas akan dibayang-bayangi oleh problem yang ditinggalkan justru oleh Jokowi, termasuk tadi cawe-cawe klien-klien Jokowi ini untuk memperebutkan jatah belajar dalam bentuk distribusi kartu Indonesia Cerdas itu. ya. Ini kalau kita lihat ya betapa seperti yang kita selalu singgung, pembusukan itu sudah terjadi merata ya. Ini ternyata soal pendidikan pun juga gitu dikuasai juga oleh oleh mereka-mereka anggota dewan yang terhormat yang katanya wakil rakyat. Dan kalau kemarin juga kita ini sekarang orang sedang dihebohkan Bung Rocky itu pengadilannya Syahril Yassin Limpo yang sekarang sedang berlangsung di pengadilan Tipikor itu. Bagaimana korupsinya itu luar biasa mulai melibatkan anak, istri sampai cucu begitu ya dan kemudian yang ironisnya adalah ternyata Syahril Yassin Limpo itu dia memeras anak buahnya gitu ya kalau menurut persidangan kan begitu. Ternyata dia diperas lagi. Satu pertama diperas oleh Ketua KPK Firly Bahuri dan belakangan ada diperas juga dari auditor BPK yang minta untuk dana sampai 12 miliar agar agar Kementerian Pertanian dapat auditnya WTP, wajar tanpa pengecualian. Jadi bisa bayangkan gitu. Lingkar circle-nya itu lingkaran setan yang sempurna ini. Kita analisis misalnya, Pak Prabowo harus menyelesaikan masalah ketidakpercayaan publik terhadap Jokowi. Ya. Dengan kasus Yassin Limpo ini, terlihat bagaimana jaringan jaringan korupsi itu makin lama makin gila tuh. Hmm. Ada panah ke kiri, ke atas, ke bawah, tembus belakang tuh, bukan sampai ke langit. Jadi model korupsi yang paling sempurna ya kasus Yassin Limpo ini yang Ya. terjadi di era pemerintahan Joko Widodo kan. Jadi Hmm. memang diperlukan satu yang sering kita sebut ini, memang mesti tumbang sempurna ini pohon ini, baru akar-akarnya kita ganti tuh. Nah, Yassin Limpo adalah sumber pertama kita belajar bagaimana kekuasaan itu kalau nggak dikontrol itu dia bisa berakar koruptif, bahkan sampai anak cucu, mungkin juga tukang kebun atau Pembantu, apa betul. aja tuh, bahkan mungkin Pembantunya juga. rumput yang ada di situ. Ya. Jadi Melibatkan pembantunya, kelengkapan dahsyat itu, dahsyat variabel ini. Ya. ini lengkap betul nih. Yang kita bayangin korupsi kan itu ya mungkin 2 3 orang terlibat. Ini satu dinasti ya selimput terlibat kan. Ya. Jadi sebetulnya poin kita selalu adalah Jokowi itu tidak memberi sinyal pemberantasan korupsi. Baru terbongkar, baru kita paham. Dengan kata lain, orang juga mencurigai bahwa
di sekeliling Jokowi, Yasir Limpo kecil ini, atau bahkan mungkin besar, satu waktu akan terbongkar. Ya. Nah, ini penting Bung Rocky Anda menyebutkan begitu. Ini karena kebetulan Syahrul Yassin Limpo yang dijadikan tersangka begitu dan bersama dengan sebelumnya Johnny G. Plate karena ini kebetulan mereka ini kan balelo pada Pak Jokowi partainya begitu. Tapi apakah jaminan bahwa partai menteri-menteri yang mereka berada dalam koalisi Prabowo itu tidak melakukan korupsi yang lebih gila lagi gitu? Untuk bergabung dengan Pak Prabowo dan bahkan mungkin menteri-menteri yang akan didistribusikan ke koalisi itu mesti yang baru terbongkar hari-hari ini nih. Jadi potensi itu yang kita maksudkan bahwa Jokowi itu meninggalkan beban besar pada Prabowo untuk diselesaikan, terutama soal korupsi itu. Bayangkan misalnya kalau kasus yang dituduhkan atau disinyalir oleh Ubedillah pada waktu berapa tahun lalu itu Ya, mulai diendus misalnya bahwa ada sesuatu di belakang bisnis anak-anak Pak Jokowi kan. Kan itu juga akan direperkusi oleh politik internasional yang membutuhkan data-data mutakhir untuk menghitung kembali indeks korupsi Indonesia kan. Jadi kita sekarang indeks korupsinya berapa? 34 apa 37, artinya tinggal 37 orang yang jujur di Indonesia. Dari 100 orang Indonesia tinggal 37 orang yang jujur tuh. Bayangkan misalnya dengan kasus Yassin Limpo ini asumsinya diubah bahwa sebetulnya harus dianggap semua orang Indonesia itu tidak jujur ya, kecuali 2-3 orang bro. Jadi indeks ya, kita bisa drop tinggal 10-15 ya. karena di belakang kasus ini juga orang pelajari bahwa ada kasus lebih besar sebetulnya di dalam pemerintahan Pak Jokowi atau di dalam keluarga Jokowi sendiri. Yes, oke. Saya kira kita mesti bersiap-siap ya, apalagi nanti dengan kabinet yang sangat gemuk dan kemudian banyak sekali jabatan-jabatan yang kita bisa pastikan bahwa itu akan disediakan untuk para kroni-kroni partai politik dan juga para relawan. Jangan lupa Bung Rocky ya. Nah itu betul. Jadi distribusi korupsi memang melekat pada distribusi kabinet kan itu Ya, intinya. ya, yes. Oke, baik, makasih Bung Rocky. Yap, Ya, tetap nolkan yes, semua sama-sama. hal.